Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Keisha Andrilla. Pada kesempatan kali ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menonton video aku. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil project aku, yaitu membuat sebuah program. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar coding. Maka dari itu, aku membuat sebuah program absensi aparatur sipil negara. Maka ini kita lihat. Yang pertama yaitu daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan program, manfaat program, tujuan program, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu kita masuk kepada pendahuluan. Program absensi bagi aparatur sipil negara (ASN) ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Seperti yang kita ketahui bahwa ASN itu untuk memaksimalkan kinerjanya maka dilakukan absensi, baik itu pas kedatangan ke kantor ataupun kepulangan mereka. Nah, melalui sistem absensi ini, pemerintah dapat memantau kehadiran pegawai secara objektif dan real time, sehingga mendorong pegawai untuk datang tepat waktu dan bekerja sesuai ketentuan jam kerja. Data absensi ini juga digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja, pemberian tunjangan, serta evaluasi efektivitas kerja pegawai. Jadi, jika dilihat dari absensi pegawai tersebut, pemerintah bisa nih melihat bagaimana cara pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitasnya. Dan lihat dengan absensi tersebut, pemerintah bisa lihat pegawai ini pantas nih dikasih tunjangan. Seperti itu teman-teman. Terus program absensi sederhana ini menggunakan bahasa C yang bertujuan untuk mencatat kehadiran pegawai secara efisien. Dalam program ini, penggunaan diminta untuk memasukkan data berupa nama dan NIP. Kemudian sistem akan secara otomatis mencatat waktu absensi masuk menggunakan fungsi waktu dari bahasa C. Data absensi disimpan sementara di array selama program berjalan. Menu yang tersedia mencakup fitur untuk melakukan absensi masuk, menampilkan daftar absensi, dan keluar dari program. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat program. Yang pertama, program ini mampu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab ASN karena kehadiran tercatat secara otomatis sehingga mengurangi kebiasaan datang terlambat atau pulang sebelum waktunya. Kan pulang cepat, datang terlambat, serta itu tuh merupakan budaya organisasi kan pada pemerintahan, khususnya bagi ASN itu sendiri. Dengan kehadiran absensi ini, maka pegawai akan lebih disiplin dalam melakukan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua, program ini menjamin transparansi kinerja dan kehadiran, di mana data dapat diakses secara real time oleh atasan atau pejabat terkait, serta mencegah manipulasi seperti titip absen. Hal ini juga ya teman-teman, juga merupakan budaya dari suatu organisasi. Yang ketiga, absensi digital berfungsi sebagai dasar penilaian tunjangan kinerja. Nah, sudah aku jelaskan tadi kan di awal bahwa dari absensi ini kita bisa dinilai oleh atasan kita itu dalam memberikan tunjangan kepada pegawai tersebut atau kita sebagai pegawai tersebut, karena menjadi indikator kedisiplinan dan produktivitas pegawai. Yang keempat yaitu penggunaan absensi online merupakan bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi sejalan dengan prinsip good governance dan digitalisasi layanan publik. Yang kelima, sistem ini bersifat adaptif terhadap sistem kerja fleksibel sehingga mendukung absensi baik saat work from home atau WFH
maupun work from office (WFO) dengan tambahan fitur seperti GPS dan face recognition. Nah, yang ketiga yaitu tujuan program. Yang pertama, meningkatkan disiplin pegawai. Dengan sistem absensi, maka terpantaulah pegawai ini siapa yang pegawainya datang terlambat atau pulang sebelum waktunya. Yang kedua, ada itu mendukung penilaian kinerja. Maka data absensi menjadi salah satu indikator pendukung untuk menilai suatu kinerja ASN. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Absensi digital atau berbasis sistem informasi memungkinkan data kehadiran pegawai dapat dipantau oleh atasan. Nah, di mana-mana atasan ini bisa nih melihat siapa aja yang belum absen atau enggak siapa yang absen pada hari ini. Nah, selanjutnya itu ada efisiensi administrasi kepegawaian. Sistem absensi mempermudah rekap dan pelaporan kehadiran tanpa perlu proses manual. Nah, jika dahulu suatu organisasi akan melakukan absensi melalui manual dengan cara manual, maka itu akan membutuhkan lebih banyak tenaga dan lebih banyak waktu yang terbuang serta kurang efektif. Karena nanti mungkin saja ada salah satu ASN yang melakukan titip absen kepada temannya atau tidak sebuah atasan yang semena-mena melakukan titip absen kepada bawahannya. Ini sangat tidak adil. Sehingga ini juga salah satu bentuk inovasi untuk menjaga keharmonisan ASN di organisasi tersebut. Nah, yang kelima itu mencegah praktik kecurangan. Dengan menggunakan teknologi, maka absensi ini dapat mencegah titip absen seperti yang aku jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada demonstrasi dari codingan program tersebut. Baik, seperti yang udah aku jelaskan tadi, dari manfaat program, pendahuluan program, tujuan dari program ini, maka aku akan menjelaskan isi codingannya ya guys. Jadi yang pertama itu kita bikin library-nya dulu. Aku pakai include stdio. Oke, include stdlib. Ini untuk fungsi umum ya. Lanjut kita pakai library-nya include string untuk manipulasi string. Oke. Lanjut untuk penggunaan waktunya kita pakai library time untuk waktu lokal ya guys. Oke. Untuk penggunaannya aku kasih di sini maksimal 100. Hanya 100 pegawai. Lanjut, ini destruct absen apa nih? Absen daftar absen dari cek nama extract absen. Ini awalnya itu chart nama, aku kasih di sini 100. Lanjut chart ini aku
kasih di sini 20. Koma, jangan lupa ya guys. Char apa namanya ini? Char waktu. Aku kasih 50. Terus sudah itu kita ke bawah ada namanya struct absent, daftar absen, max, koma, in jumlah absen. Oke. Selanjutnya itu void absen masuk. Absen masuk. Tuh ada, kasih dulu tanda kurung di sini, terus awalnya. Nah, kita di sini menggunakan if ya teman-teman. If jumlah absen. Nah, di sini baru besar sama maksimal. Nih, di dalam perulangan ada perulangan. Printf atau input tunggu teman-teman. Printf atau input ini salah. Printf atau input ini kita kasih kapasitas absen penuh jika ini melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Kapasitas absen penuh slice n. Oke, ini kita kasih koma, di bawahnya baru return koma. Oke, next itu ada struct absen pegawai. Koma, terus di bawahnya masukkan nama. Ini print, kita menggunakan printf atau input. Itu masukkan nama. Ini kita kasih titik 2, terus ini koma. Get char, kita pakai get di sini. Nah, ini nih kita kasih sini koma, slice, membersihkan buffer. Kita bersihkan dulu buffer.
Oke, next kita pakai fgets pegawai titik pegawai nama koma size of size of pegawai titik nama. Oke. Student. Oke. Selanjutnya pegawai titik nama strcspn. Oke, ini ada pegawai titik nama koma, lalu kita kasih tanda petik slice n agar dia membuat garis baru. Oke, ini slice n. Not. Oke. Ini koma dulu ya, baru ini hapus nyalain. Oke, lanjut. Ini sudah kan, lalu kita masukkan selanjutnya itu ini kita selanjutnya ada masukkan printf. Maaf ya teman-teman, printf itu ini kita masukkan printf, masukkan ini, kita kasih tanda ini udah koma, terus kita pakai fget lagi, fgets pegawai titik nama name. Salah nih guys, kan ini masukkan name berarti pegawai name. Maaf ya guys, koma size of pegawai nih, koma student baru koma. Nah kini bawahnya pegawai titik name strcspn. Ini baru pakai pegawai titik name. Ini gunanya pilihan menu nanti. Pertama kita masukkan nama dulu, masukkan name untuk diarrange. Ini disimpan dulu. Setelah itu ini koma, kasih tanda petik slice n.
seperti yang di atas tadi, sama tanda petik 1 juga, slice 0, baru koma. Nah, selanjutnya itu ada, kita ini dulu, ambil waktu sekarang. Ini besar guys. Ambil waktu sekarang. Waktu sekarang. Maaf ya guys, aku lagi flu. Terus time apa namanya itu? Strip di bawah atau skor T spasi T, time ini terus ini bawahnya, jangan lupa, aku lupa lagi des, nih komanya, struct nih, kita kasih ini tm, bawahnya lagi nih time, ini bukan time aja, info local time. Ini digunakan nanti jika pegawai tersebut sedang melakukan absen, kita dapat mengetahui di waktu berapa, di jam berapa, di menit berapa pegawai tersebut melakukan absen. Nah, local time. Save nih. Koma. Oke, next. Kita pakai str time. Pegawai di nama waktu. Ini kan waktu, kenapa nama? Salah aja. Waktu size of nanti ini pegawai kita, pegawai titik waktu. Nah, di sini nih kita bisa nambahin string stringnya. Nih, pertama itu %y, koma, tidak koma, ini. Oke, ini kita kasih dulu tanda petik terlebih dahulu, baru kita isi. Ini persen, apa ini? M, lalu ini persen D, ini untuk
jam, menit, sama detiknya ya guys. Kita menggunakan ini. Nah, lanjut itu tuh kita kasih koma di sini. Lalu TM ini enggak spasi, info. Bukan waktu tersebut. Baru setelah itu kita simpan di array. Ke array. Daftar absen. Ini jumlah guys, salah lagi. Terus biar dia naik terus, kita kasih di sini tambah. Nah, koma. Terus ini kita input lagi printf. Terus sini kita kasih tanda petik absen berhasil dicatat jika pengguna nanti memberikan nama dengan nick. Ini digunakan untuk waktunya ya guys, nanti slice n untuk membuat baris baru. Nah, koma pegawai titik waktu. Sudah. Lalu selanjutnya kita masuk kepada void tampilkan absen. Void tampilkan absen. Salah. Kurang awal lagi. Masukkan printf. Input printf, baru ini masukkan tanda petik slice n, lalu ini untuk daftar absen. Daftar kehadiran guys, maaf salah ya, kehadiran. Kita kasih ini lagi 3 ya, slice n, koma, ini sini koma. Terus kita pakai perulangan for integer sini harus ada spasi guys, spasi, lalu i itu besar. Apa ini?
bukan. Udah betul. Spasi ini jumlah absen, koma itu baru i plus ini agar dia naik terus jika dimasukkan namanya, bertambah terus seperti itu guys. Terus ini baru masukkan kembali, inputkan atau printf, masukkan ke dalam ketik, baru kita masukkan d titik nama ini agar terpisah nanti guys. Ini string juga, string s, salah, ini waktu string s untuk menggunakan angka, baru slash n. Nah di sini kita kasih koma, di bawahnya i tambah 1, koma, itu daftar absen, i titik nama, koma, daftar absen i titik name, koma, daftar absen ini tidak kelihatan teman-teman, sebentar. Ini baru daftar absen titik waktu lagi ya, ini ada spasi titik waktu tuh, baru kita tutup koma. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Nah, berarti kita ada ketinggalan guys. Di sini harusnya ada kurung kurawal. Oke, nah, lanjut ya. Baru kita memasukkan pilihannya. Yang pertama yaitu integer main,
define ini integer pilihan. Terus baru ini ke sini guys. Baru kita inputkan print f. Masukkan slice n system. Sn slice n. Print f tanda petik 1 titik, kita masukkan pilihannya absen masuk, itu kita beri slice n. Oke, print f lagi. Dan keduanya yaitu kita masukkan nib, tampilkan daftar kehadiran. Baru ini untuk menunya ya, tampilkan daftar ini. Kehadiran slice n itu lagi, baru koma. Selanjutnya inputkan lagi nomor 3, yaitu ini bukan 3 tapi 0. Apa itu? Keluar, menu keluar, slice n. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi print f, itu yaitu pilih menu. Pilih menu kedua kalinya, koma. Kita lupa nih, di menunya ada. Oke, next itu udah koma, baru scan f. Baru ini pilihan, baru koma kembali, jangan lupa koma guys. Nah, baru masukkan pilihan. Switch, kita pakai switch pilihan. Case 1 itu absen masuk. Ini koma.
dengan break. Oke. Case 2 yaitu belum tampilkan absen ini tanda kurung baru koma, break lagi, kita tutup dengan break lagi. Oke, case 0 itu oke, ini salah guys, kita tutup dulu ya. Oke, ini kita masukkan, jika dia memilih case 0 maka kita inputkan kata terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu kita kasih slice n. Sampai sini. Break, kita tutup lagi dengan break, koma, baru default. Ini jika dia memilih angka lain, seperti mungkin nanti dimasukkannya angka 4, 5, maka ini tidak akan ada pilihannya. Jadi untuk itu kita kasih, nanti kita inputkan bahwa printf, inputkan kata-kata ini di sini pilihan tidak valid, oke. Slice n. Oke, kita tutup dengan koma. Oke, ini sudah. Sini kita bikin while pilihan ke di sini dan mau untuk metodenya return sepertinya kelebihannya guys. Oke, ini sudah selesai. Nah, pilih menu terlebih dahulu. Yang pertama sih masuk. Nah, masukkan nama di sini. Kita disuruh masuk nama. Saya masukkan nama saya Kesa 2404/2042. Sini saya memasukkan NIM saya terlebih dahulu. Terus, nah, absen berhasil dicatat. Ini ditunjukkan waktu, tanggal, waktunya. Kita masukkan pilihan kedua. Maka daftar kehadiran nama Kesa NIP dengan 2404/2042, waktunya segini, sudah dicatat, terdaftar. Coba kita masukkan menu yang tidak ada di pilihan seperti angka 5. Nah, pilihan tidak akan valid. Mari kita coba pilihan terakhir, yaitu keluar, enter. Nanti akan diberikan kata-kata terima kasih. Jadi dari program yang saya jelaskan tadi, manfaat bagi ASN yang pertama itu dapat meningkatkan kedisiplinan pribadi ASN tersebut. Yang kedua, ada transparansi penilaian kinerja. Yang ketiga, ada menghindari kecurigaan atau tuduhan sesama ASN yang lainnya. Yang keempat, kepastian hak dan tunjangan, karena itu berasal dari diri kita sendiri.
Yang kelima yaitu mempermudah proses administrasi pribadi. Selanjutnya yaitu manfaat bagi organisasi. Organisasi yang pertama dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Yang kedua, data untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi praktik curang. Yang keempat, mempercepat administrasi kepegawaian. Yang kelima, mendukung reformasi birokrasi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa program absensi ASN merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Melalui penerapan sistem absensi yang berbasis teknologi, kehadiran pegawai dapat tercatat secara objektif, transparan, dan real time. Data absensi yang akurat tidak hanya menjadi dasar penilaian kinerja dan pemberian tunjangan, tetapi juga mendukung terciptanya budaya kerja yang tertib dan produktif. Kebanyakan dari organisasi sekarang ini emang kayak budaya kerja mereka tuh sangat negatif. Jadi ini dapat mendorong budaya kerja yang lebih tertib, produktif, dan positif. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta komitmen dari seluruh pihak, program ini diharapkan mampu mendorong tercapainya reformasi birokrasi yang efektif dan pelayanan publik yang lebih baik. Saya berharap pun dengan adanya absensi online, maka diharapkan pegawai lebih produktif dan pelayanan publik lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.